hari ini. Banyakin doa, banyakin ampunan kepada Allah. Alhamdulillah, Allah pilih kita untuk mengawali hari ini dengan perkara yang baik. Yang mana tadi kita sudah selesai membaca daripada Ratib Al-Haddad dan kita akan mengkaji daripada hadis Nabi Muhammad SAW dalam kitab Mukhtarul Hadis. Nafa'anallahu bi wa bi ulumi wa fi darus salim fil darain amin. Kita langsung saja lanjutkan daripada pembahasan hadis yang kemarin kita masuk ke hadis yang kedua. Sekarang kita masuk ke hadis ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis ketiga daripada kitab Mukhtarul Hadis ini juga ada hadis ini disebutkan di hadis ini di dalam kitab Arba'in Nawawi. Kalau misalkan di kitab Arba'in Nawawi hadis ini nomor 18, hadis ke-18. Tapi kalau di Mukhtar hadis ini hadis ketiga. Ya. Apa itu hadisnya? Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Dzar Jundub bin Junadah wa Abi Abdurrahman Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhuma an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi' sayi'ata hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Rahu Tirmizi wa qala hadis hasan wa fi ba'dun nasakh hasanun sahih. Dari Abi Dzar Jundub bin Junadah dan Abu Abdurrahman Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhuma dari Rasulullah SAW beliau bersabda, Ittaqillaha haitsuma kunta, bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada. Wa'atbi sayyi'ata hasanata tamhuha, dan ikutilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik, maka kebaikan akan menghapuskan keburukan itu. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin, dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Hadis riwayat Tirmizi yang mengatakan hadisnya itu hasan. Dalam sebagian naskah disebutkan bahwa hadis ini hasan sahih. Di dalam hadis ini menyebutkan tentang 3 perkara. Yang mana yang pertama adalah ittaqillah haitsuma kunta, tentang takwa kepada Allah dimanapun engkau berada. Yang kedua dengan membahas tentang mengikuti perbuatan buruk dengan perbuatan yang baik. Dan yang terakhir adalah berakhlak yang baik. Dan maksud daripada hadis tersebut adalah kita bahas satu-satu. Ya, di sini kita bahas satu-satu. Yang pertama kita bahas tentang takwa. Bertakwa dan berakhlak mulia, itulah yang paling menyebabkan orang yang dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Su'ila Rasul sallallahu alaihi wasallam an aktsari man yakhilun nas jannah faqala taqwallahi wa husnul khuluq. Wa su'ila an aktsari man yudkhilun nas nar faqala al-fam wal farj. Rasulullah SAW ditanya mengenai perkara yang banyak memasukkan seseorang ke dalam surga. Beliau menjawab, takwa kepada Allah dan berakhlak yang baik. Beliau ditanya pula mengenai perkara yang banyak memasukkan orang dalam neraka. Jawab beliau, perkara yang disebabkan karena mulut dan kemaluan. Jadi ada sahabat nanya kepada Rasulullah, perkara apa yang banyak memasukkan orang ke dalam surga? Yaitu adalah takwa dan berakhlak yang baik, menyebabkan banyak orang yang masuk surga. Dan perkara yang membuat banyak orang masuk neraka adalah perkara yang disebabkan karena mulut dan kemaluan. Yang disebabkan karena mulut diantaranya adalah berbohong. Itu Rasulullah mengatakan di dalam hadis, al-mu'min la yakdzib, tidaklah orang beriman itu tidak berbohong. Tidaklah dia beriman kecuali dia berkata jujur. Dan tidak ada muslim yang berbohong. Terus juga perkara yang disebabkan karena mulut, ghibah, namimah, ngadu domba. Dan yang disebabkan kemaluan adalah zina, ya, diantaranya gitu. Dan takwa
yang sempurna, kata Ibnu Rajab Al-Hambali, adalah dengan mengerjakan kewajiban, meninggalkan keharaman dan perkara yang syubhat. Juga mengerjakan perkara sunnah dan meninggalkan yang makruh. Dan inilah derajat takwa yang paling tinggi. Ya. Banyak ulama yang menjelaskan tentang takwa, di antaranya nih ada beberapa pendapat ulama tentang definisi takwa, di antaranya dari Al Hasan Al Basri rahimahullahu berkata, al-muttaquna taqu ma hurima alaihim wa adu ma fturido alaihim. Orang yang bertakwa adalah mereka yang menjauhi hal-hal yang diharamkan dan menunaikan berbagai kewajiban. Dari Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu berkata, laisa taqwallahu bisiyamun nahar wa biqiyamul lail wa takhlitu fima baina zalik walakin taqwallahu tarku ma harama alaih wa adallahu faman ruzika ba'da zalika khair ila khair. Takwa bukanlah hanya dengan puasa di siang hari atau mendirikan sholat malam atau melakukan kedua-duanya. Namun takwa adalah meninggalkan yang Allah haramkan dan menunaikan yang Allah wajibkan. Siapa yang setelah itu dianugerahkan kebaikan, maka itu adalah kebaikan di atas kebaikan. Dari Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, beliau menayat, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa yang terdapat dalam surat Al-Imran ayat 102. Beliau berkata, an yuta'a fala yu'sa wa yudzakar fala yansa wa an yashkara fala yukaffir. Maksud ayat tersebut adalah Allah itu harus ditaati dan tidak bermaksiat padanya. Kita tidak boleh bermaksiat kepada Allah. Allah itu harus dan tidak melupakannya. Nikmat Allah itu disyukuri, tidak diingkari. Yang dimaksud bersyukur kepada Allah di sini adalah dengan melakukan segala ketaatan padanya. Adapun maksud mengingat Allah dan tidak melupakannya adalah selalu mengingat Allah dengan hati pada setiap gerakan dan diamnya. Begitu juga saat berucap, semuanya dilakukan hanya untuk meraih pahala dari Allah. Begitupun larangannya pun harus dijauhi. Pada intinya, wajib bertakwa. Kita wajib bertakwa kepada Allah di mana saja kita berada, dengan menjalankan perintah dan menjauhi larangannya, baik ketika saat di keramaian dan ketika saat di kesepian. Bahkan ada peringatan, ada peringatan bagi yang tidak takut kepada Allah hingga berbuat maksiat di saat kesepian. Dari dalam hadis, ya, ada salah satu kitab menjelaskan hadis, disebutkan bahwasannya dari Sauban dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ia berkata, sungguh aku mengetahui suatu kaum dari umatku datang pada hari kiamat dengan banyak kebaikan semisal gunung Tihama. Namun Allah menjadikan kebaikan tersebut menjadi debu yang bertebaran. Ya, jadi ada nih, Rasulullah bilang ada salah satu umatnya datang di hari kiamat dengan banyak kebaikan. Kebaikannya banyak semisal gunung Tihama, namun Allah jadikan kebaikan itu seperti debu yang bertebaran, hilang. Kebaikannya yang sebesar gunung itu hilang, aur-auran kayak debu gitu. Sauban berkata, wahai Rasulullah, coba sebutkan sifat-sifat mereka pada kami supaya kami tidak menjadi seperti mereka, sedangkan kami tidak mengetahuinya. Rasulullah SAW bersabda, adapun mereka adalah saudara kalian. Kulit mereka sama dengan kulit kalian. Mereka menghidupkan malam dengan ibadah, seperti kalian. Akan tetapi mereka adalah kaum yang jika dalam kesepian mereka merobek tirai untuk bermaksiat kepada Allah. Jadi orang ini hilang kebaikannya gara-gara dalam kesepian tuh dia melakukan maksiat kepada Allah. Hadis di atas semakna dengan ayat Quran yang berbunyi, mereka bersembunyi dari manusia, tetapi mereka tidak bersembunyi dari Allah, padahal Allah berserta mereka. Padahal Allah bersama mereka ketika pada suatu malam mereka menetapkan keputusan rahasia yang Allah tidak redoi, dan
Allah Maha meliputi terhadap apa yang mereka kerjakan. Quran surat An-Nisa ayat 108. Ya. Jadi takwa nggak cuma ketika keramaian, dalam kesepian, dalam hendak kita berucap, kita harus takwa dalam segala hal. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini kita masuk wa'at bi sayyi'atil hasanah tamhuha, tentang pembahasan yang kedua, yaitu mengikuti kejelekan dengan kebaikan. Mengikuti kejelekan dengan kebaikan sebagaimana disebutkan dalam ayat wa aqim shalat tarafan nahar wa zulafan minal lail innal hasanati yudhibna sayyi'at, dan dirikanlah salat itu pada kedua tepi siang, pagi atau petang, pagi dan petang, dan pada bagian permulaan daripada malam. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapuskan dosa perbuatan-perbuatan yang buruk. Quran Surat Hud ayat 114. Amalan kebaikan akan menghapus kejelekan. Bisa jadi yang dimaksud dengan kebaikan adalah taubat. Bisa pula yang dimaksud adalah amal soleh lainnya. Maksudnya adalah kita nih sebagai manusia, kita adalah manusia yang biasa, ya, dan manusia yang banyak kurangnya. Pasti kita pernah melakukan sesuatu perbuatan yang buruk atau pernah melakukan perbuatan yang jelek yang menyebabkan dosa kecil ataupun dosa besar, baik sengaja ataupun tidak. Seseorang ketika berbuat perbuatan yang buruk atau perbuatan dosa, maka perbuatan dosa itu dapat dihapus dengan perbuatan yang baik. Apa perbuatan baiknya? Yaitu dengan bertaubat apabila itu perbuatan dosa besar. Dan apabila itu perbuatan dosa kecil, maka amalan-amalan soleh yang dia lakukan dapat menghapus perbuatan dosa-dosa kecil dia. Jadi intinya ketika kita melakukan perbuatan yang jahat, ya kita iringi dengan perbuatan yang baik. Kita nih lupa abis ninggalin sholat misal karena ketiduran, ya Allah enggak niat nih kita mau ninggalin sholat, maunya tuh bangun masih ada waktu sholat, ternyata kita ketiduran, itu kan dosa besar meninggalkan sholat. Terus bagaimana cara menghapus dosa besar tersebut? Kita bangun, kita qada sholat kita minta ampun sama Allah, dan kita berjanji tidak akan mengulanginya lagi, dan itu adalah disebut dengan bertaubat. Maka dosa besar itu akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga begitu pula dosa kecil, amalan-amalan soleh yang kita lakukan, ya. Kita sedekah, kita senyum, kita berbagi ke sesama muslim, itu dapat menghapus daripada perbuatan dosa-dosa kecil kita yang kita tuh lupa atau kita disengaja atau tidak sengaja. Jadi seringkali guru-guru kita bilang bahwasannya setiap manusia pasti punya perbuatan salah. Setiap manusia itu tidak ada yang sempurna, pasti pernah melakukan dosa, pasti pernah melakukan salah. Dan jika dia salah, dia balik kembali kepada Allah. Dia bikin dosa lagi, dia taubat lagi. Bikin dosa lagi, dia taubat lagi. Supaya apa? Supaya dosanya dihapuskan, diampuni nih oleh Allah. Yang salah adalah ketika dia berdosa dan dia tidak mau balik kepada Allah. Dan ini adalah orang-orang yang Allah nggak terima taubatnya. Yang Allah nggak mau taubat dari Allah, nggak mau nih dia minta ampun kepada Allah. Jadi itu juga Allah pilih hamba yang mana hamba tersebut Allah kasih keinginan untuk bertaubat, dan Allah pilih hamba yang Allah kasih di hatinya itu Allah tidak ingin dia bertaubat kepada Allah gitu. Jadi ada dua hamba yang seperti itu. Maka kita jadilah hamba yang sadar ketika kita buat dosa, balik minta ampun kepada Allah. Nabi SAW adalah manusia yang paling sempurna, ya, disebutkan dalam sifat-sifatnya tidak pernah berbuat dosa, tapi Nabi Muhammad itu setiap harinya melazimkan setiap pagi dan sore itu beliau beristighfar sebanyak 27 kali. Ya, sebanyak 27 kali, dan di malam harinya saat tahajud beliau selalu beristighfar, selalu minta ampun kepada Allah. Bukan untuk dirinya saja, tapi untuk umatnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi kita dianjurkan untuk mengiringi segala perbuatan buruk dengan perbuatan yang baik, karena akan bisa menghapus perbuatan buruk tersebut. Dan terakhir adalah
Wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Dan berakhlaklah kepada manusia dengan akhlak yang baik. Ibnu Rajab mengatakan bahwa berakhlak yang baik termasuk bagian dari takwa. Akhlak disebutkan secara bersendirian karena ingin ditunjukkan begitu pentingnya akhlak. Sebab banyak yang menyangka bahwa takwa hanyalah menunaikan hak Allah tanpa memperhatikan hak sesama. Bahkan Nabi SAW menjadikan akhlak yang baik sebagai tanda kesempurnaan iman. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan." Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Akhlak yang baik, husnul khuluq, ditafsirkan oleh para salaf dengan menyebutkan beberapa contoh. Jadi ada beberapa ulama menggambarkan bagaimana sih contoh akhlak yang baik ya. Di antaranya ada Imam Hasan Al-Basri rahimahullah taala mengatakan husnul khuluq al-karamah wal badal wal ihtimal. Nah, akhlak yang baik adalah ramah, dermawan, dan bisa menahan amarah. Dari Asy-Sya'bi berkata bahwa akhlak yang baik adalah bersikap dermawan, suka memberi dan memberi kegembiraan pada orang lain. Demikianlah Asy-Sya'bi, ia gemar melakukan hal tersebut. Ibnu Mubarak mengatakan bahwa akhlak yang baik adalah wa basul wajhi wa badrul ma'rufi wa kafil ada, bermuka manis, gemar melakukan kebaikan dan menahan diri dari menyakiti orang lain. Imam Ahmad berkata, "Husnul khuluq an la taghdaba wa la tahtada wa anhu annahu qala husnul khuluq an tahtamila ma yakunu minan nas." Dari Imam Ahmad, akhlak yang baik adalah tidak mudah marah dan cepat naik darah. Beliau juga berkata berakhlak yang baik adalah bisa menahan amarah di hadapan manusia. Ishaq bin Rohwiya berkata tentang akhlak yang baik adalah wa basul wajhi wa an la takdoba, bermuka manis dan tidak marah. Nah, itu adalah tafsiran tentang akhlak-akhlak yang baik menurut beberapa ulama. Dan kita diperintahkan untuk berakhlak mulia terhadap sesama. Namun hal ini tidak menafikan pada suatu keadaan kita bersikap keras dan tegas. Contoh dari Nabi SAW seperti terlihat dalam riwayat Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, ada seseorang Yahudi lewat depan Rasulullah SAW. Lalu dia bilang kepada Rasulullah, "Assalamu alaik," yang artinya celakalah engkau Rasulullah. Rasulullah SAW lantas membahas wa alaik, engkau yang celaka gitu, dan kamu yang celaka. Rasulullah SAW lantas bersabda, "Apa kalian mengetahui bahwa Yahudi tadi mengucapkan assalamu alaik, celakalah engkau?" Para sahabat lantas berkata, "Wahai Rasulullah, bagaimana jika kami membunuhnya saja?" Rasulullah SAW bersabda, "Jangan. Jika mereka mengucapkan salam pada kalian, maka ucapkanlah wa'alaikum." Namun kalau ada dua keadaan, ya, itu seperti contoh kisah Rasul tersebut, kalau ada dua keadaan, yaitu perintah bersikap lemah lembut ataukah kasar, ataukah keras, kita tetap memilih untuk lemah lembut, tetap dianjurkan untuk bersikap lemah lembut. Nabi SAW pernah mengatakan kepada Sayyidah Aisyah, "Ya Aisyah, innallaha rafiq, yuhibur rafa, yuhibur rifqa, wa yu'ti ala rifqi, ma la yu'ti ala anfi, wa ma la yu'ti ma siwa." La yu'ti ala masiwa. Wahai Aisyah, sesungguhnya Allah itu lemah lembut dan menyukai kelemah lembutan. Allah memberi kepada kelembutan suatu kebaikan yang tidak diberi pada sikap keras dan tidak diberi pada lainnya. Jadi itu Rasulullah bilang kepada Sayyidah Aisyah, kalau Allah itu maha lembut, ya kalau bisa orang keras sama kita, tapi kita harus tetap lemah lembut, ya. Sebatu-batunya batu itu bisa luluh kalau misalkan terus ditetesin air, ya. Akhlak yang baik itu enggak yang sama-sama keras. Kalau kita ingin bersikap sama manusia, mungkin orang mengganggu kita, kita emosi, ya berusahalah untuk
tetap bersikap lemah lembut, atau jika tidak bisa maka diam gitu. Hadza wallahu waliyut taufik wasadat. Sampai sini ada yang mau bertanya? Ustazah, izin bertanya. Iya, Fadel. Kalau kita apa ya, maksudnya misalnya lagi apa namanya, kayak cari jodoh gitu ya Ustazah. Itu Mm-mm. kita boleh nggak tahu tentang keburukan dia gitu. Kita cari tahu, tapi kan maksudnya itu kan takutnya aib. Tapi kan kita berusaha cari tahu, maksudnya pilih-pilih dengan cara tahu, cari keburukan dia, Mm-mm. kebaikan dia boleh nggak? Atau batasnya apa gitu saja. Kasih. Ya, jadi kalau misalkan kita mau ta'aruf sama orang ya sebelum menikah, kita mau mengenal lebih dekat dengan dia, ya ta'aruf artinya kan pendekatan, pengenalan gitu. Jadi boleh kita cari tahu tentang keburukan dia. Dan dianjurkan kita tuh mencari tahu tentang keburukan dia, bukan artinya kita mau, ya kan semua orang semua orang tuh sempurna, nggak semua orang baik gitu kan. Eh, jadi kita bisa memilih. Kita pun perempuan, kita juga harus bisa memilih bakal imam kita ini seperti apa gitu. Kalau misalkan keburukan yang bisa kita toleran, masih oke nih, kita bisa perbaikin, silakan. Tapi kalau misalkan nggak bisa dipertimbangin, ini udah fatal ya, udah tinggalin. Karena itu emang harus dicari. Bagaimana cara mencarinya? Nggak kita tanya dia langsung, kita tanya keluarganya, kita tanya saudara kandungnya, bagaimana dia bersikap ke keluarganya, bagaimana dia bersikap kepada kakak atau adiknya, dan begitu juga kepada saudaranya atau kerabatnya, begitu kita cari tahu. Boleh, jadi artinya boleh ya. Baik. Makasih Ustazah. Eh, Kak Siti Kholija, Kak Khaironisa, ada pertanyaan? Ya, Fadel, kalau ada yang ingin bertanya lagi. Sepertinya sudah cukup Ustazah. Masya Allah. Ya, Khair. Kalau gitu kita tutup dengan doa ya. Ya. Ini udah nggak ada yang mau bertanya lagi kan? Udah, sepertinya udah. Ya, ya khair deh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana taqabbal minna siyamana amalana fil khair innaka sami'un alim. Allahumma nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wa nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma salimni ila Ramadan wa salimni Ramadan wa tasimahu minni mutakabbilan. Kita juga kirimkan Al-Fatihah untuk Ummul Mukminin Sayyidah Khadijah Al-Kubra. Al-Fatihah ila ruhi Ummul Mukminin Khadijah Kubra radhiyallahu anha fi dzakaria wa Fatihah, dan juga kepada saudara kita di Palestina. Allahumma fatih arwah mujahidin fi Palestina wa radhahum ila ahlihim maradan kariman amanan. اللهم انصرنا أخوان ومبتدعين فينا في فلسطين وفي البلاد الشام وفي كل مكان. اللهم إنا نستودعك بيت المقدس وأهل المقدس وكل فلسطين. اللهم كن لهم أمانا ونصيرا يا رب العالمين. على هذه النية وعلى كل النية الصالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya Robbana atarafna bi anana asrafna wa anana asrafna lalada asrafna fattaba'ina taubat tatlikuli hauba wasrana afati wa amin ya rabbi wa firri wa tina rabbi wa
wal ali wal ikhwani wasair wa kulli zimmah jiratin muslimina ajma amin ya rabbil alamin dan wajud mana lapik istabimina bil Mustafa Rasulina bi kulli suli sallallahu alaihi wasallam rabbi alaihi hadzal habib wa alihi wa sahbihi edet tafisobi alhamdulillahi fil bad'i wa tanahi fil qubur. Amin. Ya, terima kasih Terima kasih semua Ustazah. jazakallah. Hmm. Kami juga makasih Ustazah. Izin tutup. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.